Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga Allah memilih kita untuk hadir dalam kesempatan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini kelak di hari akhirat diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berupa kenikmatan tertinggi, yaitu kenikmatan surgawi. Ma'asyiral muslimin, sebagai pengganti tugas khatib yang mendadak tidak hadir pada kesempatan ini, marilah saya secara pribadi dan mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya takwalah yang menjadikan kita mempunyai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya takwa ini, Allah sampai berwasiat, "Wattazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa." Dan bertakwalah kalian dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Apalagi insya Allah kita akan segera menjelang bulan yang mulia, di mana bulan Ramadan dijadikan oleh Allah untuk kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Geliat umat Islam menyambut datangnya bulan Ramadan sudah semakin terasa. Banyak di antara mereka yang mulai mempersiapkan dirinya untuk menyambut datangnya beribadah di dalam bulan Ramadan. Tidak jarang kita juga sering melihat beberapa tempat ibadah, mushola, masjid sering melakukan bebersih di lingkungannya. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang kita tarik dari benang merah adalah apakah selama ini kita sudah mempersiapkan untuk membersihkan semua kotoran di dalam hati kita guna menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Karena ma'asyiral muslimin, perlu diketahui, apapun ibadah yang kita lakukan, entah itu sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, semua tolak ukurnya adalah di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati menjadi standar amal itu diterima. Bisa saja orang itu melakukan ibadah puasa, tetapi ketika dia menjalankan ibadah puasa, hatinya bukan karena Allah, pasti Allah akan menolaknya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mana dalilnya? Mana referensi yang mengatakan, yang menyebutkan bahwa Allah lebih mementingkan ibadah hati dibandingkan ibadah fisik atau ibadah jasmaniyah? Dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan riwayat dari Abu Hurairah tentang 3 golongan manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Mereka yang pertama adalah orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ketika Allah bertanya kepadanya, apakah yang membuat motivasimu berjihad? Lalu orang itu mengatakan, aku ingin masuk surga ya Allah, aku ingin melalui pintu jihad fisabilillah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong, engkau menjadi seorang mujahid agar engkau dinilai orang-orang sebagai orang yang pemberani, dan engkau pun sudah mendapatkan sebutan itu, engkau disebut sebagai orang pemberani. Lalu Allah memerintahkan sang mujahid itu masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ada seorang yang berilmu, hafal Al-Quran, mampu melantunkan bacaan Al-Quran dengan fasih dan tartil. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, apa motivasimu? Lalu dia menjawab, aku ingin berdakwah, ingin mengajarkan Al-Quran, kitabullah, kepada umat ini. Lalu Allah mengatakan, bohong, karena sesungguhnya di dalam hatimu engkau ingin dipuji sebagai seseorang yang hafal Al-Quran,
dalam dan tinggi ilmunya, serta engkau ingin dikenal sebagai orang yang pandai, tartil melantunkan bacaan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah seorang dermawan. Ketika dia ditanya, apa motivasimu? Dia mengatakan, saya ingin menyumbangkan hartaku untuk kemajuan agama Islam ini. Lalu Allah mengatakan, bohong. Sesungguhnya di dalam hatimu, engkau ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Engkau sudah mendapatkan keinginanmu, disebut-sebut sebagai orang yang baik di hadapan manusia, maka masuklah kalian ke dalam neraka. Inilah ma'asyiral muslimin, urgensi betapa pentingnya masalah hati, terutama ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada beberapa ungkapan makna dari beberapa ulama yang patut kita perhatikan ketika akan memasuki bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah, pastikan nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, pastikan bahwa niat kita bukan untuk mencari kesenangan dunia, bukan mencari tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Mohon maaf ma'asyiral muslimin, perlu disampaikan, selama ini musuh dari ibadah, yang merusak ibadah itu adalah ketika kita berbuat riya atau ingin dipuji oleh orang lain, atau mungkin sum'ah, ingin dirasani yang baik-baik, dipuji sebagai orang baik. Tetapi musuh ibadah itu adalah salah satunya adalah menjadikan ibadah itu untuk mencari tujuan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud di ayat yang ke-15 dan 16. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, surat Hud ini adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah sehingga menyebabkan baginda Rasulullah SAW rambutnya beruban. Dan ayat 15 dan 16 ini sangat ditakuti oleh para sahabat. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan kenikmatan dunia yang mereka rasakan melalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-15 dari surat Hud ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fima la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami, kata Allah, akan berikan balasan penuh untuk kehidupan dunia mereka, dan di dunia mereka tidak dirugikan. Ma'asyiral muslimin, ayat 15 ini tidak berdiri sendiri. Di ayat berikutnya Allah melanjutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan terhapuslah segala amal ibadah mereka. Ma'asyiral muslimin, kalau kita meniatkan ibadah untuk dunia, saya ingin bersedekah, saya ingin melakukan sholat duha, saya ingin melakukan sholat tahajud, agar Allah memberikan saya rezeki, agar urusan pekerjaan lancar, agar saya mendapatkan job, mendapatkan proyek, maka kita akan hanya mendapatkan balasan dunia seperti yang kita minta. Lalu Allah mengatakan, amalmu akan dihapuskan karena engkau mengharapkan dunia dibandingkan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata para ulama, pastikan ketika kita menjalani bulan Ramadan yang akan kita jelang nanti adalah hadirkan makna, hadirkan hikmah di dalam hati kita. Kenapa Allah masih menghendaki saya, masih menghendaki kita, menghendaki untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin, hadirkanlah hikmah. Kenapa? Bayangkan ada beberapa sahabat kita, saudara kita, mungkin teman sejamaah masjid yang lebih soleh, lebih sehat jasadnya, lebih kuat jasmaninya. Mereka menerapkan pola hidup sehat, tetapi Allah memanggilnya terlebih dahulu. Sedangkan kita yang sudah tidak banyak lagi bilangan jumlah perbuatan dosa dan maksiat yang sering kita lakukan tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari,
kita sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan juga kita juga sering menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Mungkin sering minum goreng-gorengan, makan makanan yang banyak mengandung santan, yang tinggi kolesterol dan sebagainya. Tetapi justru kita yang dipilih Allah untuk memasuki bulan Ramadan, maka hikmahnya adalah jadikanlah itu kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Karena sesungguhnya Allah ingin menghendaki diri kita kembali menjadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, beruntunglah seseorang yang sudah kembali kepada Allah hatinya terlebih dahulu dibandingkan jasad dan fisiknya. Dibandingkan mereka yang sudah berpulang kepada Allah jasadnya, fisiknya, tetapi hatinya tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah sungguh sayang kepada kita ketika kita dikehendaki sebagai hamba-hambanya yang dikehendaki untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang harus kita maknai ketika nanti kita harus memasuki bulan Ramadan adalah maafkanlah orang-orang yang pernah berbuat zalim, berbuat salah kepada kita. Jangan sampai ketika nanti kita memasuki bulan Ramadan, kita menyimpan sebuah nama seseorang, dan nama itu kita simpan di dalam hati kita, sehingga menyebabkan hati kita ini mempunyai dengki, mempunyai dendam kepada seseorang itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, memaafkan adalah perkara yang sungguh berat, sehingga saking beratnya ini Allah memberikan balasan khusus. Allah memberikan pintu dari pintu-pintu. Ada sekitar 8 pintu, ma'asyiral muslimin. Ada pintu dari pintu taubat, ada pintu surga dari pintu sholat, dari pintu jihad, kemudian juga ada pintu aiman, di mana orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian juga ada pintu ridho, di mana seseorang itu senantiasa ridho dengan ketetapan Allah, dan ada juga pintu memaafkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW berseru, "Man ajruhu 'ala Allah." Siapa nanti di antara kalian, wahai hambaku, yang masuk surga, yang pahalanya langsung kuberikan kepadanya. Di sini Allah memberikan pahala langsung tanpa melalui perantara malaikat. Lalu kemudian orang-orang yang memaafkanlah yang datang dikumpulkan di satu tempat, sehingga Allah akhirnya memberikan pahala memaafkan orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-40, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Barang siapa yang senantiasa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, renungan dari para ulama adalah nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan, jangan pernah kita sombong. Sombong di sini adalah sombong dengan amal ibadah kita. Walaupun ada orang yang sombong dengan harta dan kedudukannya, tetapi sebenarnya memang real, dia memang patut bisa sombong. Ketika ada orang yang sombong dengan ketampanan atau kecantikannya, memang kenyataannya dia tampan dan cantik. Tetapi kalau ada orang yang sombong dengan amal ibadahnya, maka sungguh dia adalah orang yang celaka. Kenapa? Belum tentu Allah menerima amal ibadahnya, tetapi dia sudah sombongkan. Kadang-kadang kita ini sering terjebak, merasa sudah soleh, merasa banyak berzikir kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, tetapi kadang-kadang kita sering meremehkan manusia, dan kadang-kadang tidak sadar menjadikan diri kita ini menjadi berhala dan jumawa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ada seorang ulama besar. Pada suatu malam dia bersama anaknya bangun melakukan sholat malam. Lalu ketika selesai melakukan sholat malam beberapa rakaat, menjelang datang subuh, ayah dan anak itu duduk di teras di ruang tamu. Lalu sang anak pun membuka pintu jendela. Dia memandang keluar dari rumahnya, lalu berkata, "Wahai ayah, lihatlah,
Pemukiman ini begitu sepi, banyak di antara penduduk itu, mereka banyak yang terlelap tidur. Tapi kita malam ini malah jatuh tersungkur beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan begitu mengejutkannya, sang ayah yang juga seorang ulama besar itu mengatakan, "Wahai putraku, ketahuilah, sesungguhnya jika engkau dari isya sampai subuh engkau tidur, lalu kemudian bangun dalam keadaan engkau menyesali dosa-dosamu yang engkau perbuat, justru itu lebih baik dibandingkan engkau merasa bangga, dibandingkan engkau merasa jumawa atas ibadah yang telah engkau laksanakan." Ma'asyiral muslimin wa subhatal mu'minin rahimakumullah. Inilah yang menjadikan seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri, ketika hari Senin dan Kamis, setiap hari Senin dan Kamis, beliau bersedih, tampak murung di wajahnya, sehingga para muridnya pun keheranan, sehingga salah satu dari mereka pun bertanya, "Wahai guru, ada apakah gerangan yang menyebabkan engkau setiap hari Senin dan Kamis selalu murung?" Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Sesungguhnya ketahuilah, Rasulullah SAW menyampaikan setiap hari Senin dan Kamis, malaikat menyetorkan amalan-amalan hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku khawatir di hari Senin dan Kamis itu tidak ada amalan yang diterima oleh Allah, sehingga tidak ada amalan yang disetorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah ma'asyiral muslimin, persiapan kita dalam memasuki bulan Ramadan. Kita membersihkan hati kita dari segala jenis penyakit. Mungkin selama ini kita hanya memperhatikan ketika kita berpuasa, lebih menahan lapar, lebih menahan haus, tetapi sesungguhnya berpuasa itu di samping ibadah fisik juga ibadah hati. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan landasan iman dan hisaban, yaitu ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah. Ketika Rasulullah mengatakan imanan dengan landasan iman, maka iman itu letaknya di hati. Maka apabila seseorang itu mampu memperbaiki hatinya, memperbaiki keimanannya, maka sungguh dia adalah hamba-hamba yang layak diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama adalah kita mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan, baik sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa juga memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan hidayah tersebut akhirnya Allah memberikan pertolongan kita ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini dengan predikat husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murkum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.